Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah, mahasiswi STAI Tandikul Khobilin Mantiano Bawang Banjarnegara. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan menerangkan tentang ekonomi makro Islam. Di dalam perekonomian dikenal dua studi ekonomi, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Apa sih ekonomi makro? Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara kompleks atau menyeluruh hingga mempengaruhi ekonomi masyarakat luas hingga ke perekonomian. Tujuan ekonomi makro: yang pertama, meningkatkan pendapatan; yang kedua, membuka lapangan pekerjaan; yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi; yang keempat, mengendalikan inflasi atau dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang atau jasa, serta secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Yang keenam yaitu menyeimbangkan neraca pembayaran keuangan negara. Ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama yaitu menentukan tingkat aktivitas ekonomi negara, di mana ekonomi makro akan menjelaskan sejauh mana ekonomi dapat menghasilkan produk dan layanan. Yang kedua yaitu mengeluarkan agregat atau kompleksual dalam tingkat yang dibutuhkan. Kebijakan pemerintahan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari masalah pengaruh dan inflasi dalam moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintahan terhadap jumlah uang yang beredar di suatu negara, sedangkan kebijakan fiskal adalah rangka pemerintahan dalam mengubah struktur yang mempengaruhi kebijakan ekonomi. Apa saja sih konsep dasar ekonomi makro dalam Islam? Mari kita tinjau sejarah singkat secara umum. Pada abad ke-8, berawal di teori Adam Smith yang melahirkan para ekonomi yang kemudian mencetuskan teori ekonomi liberal. Kemudian setelah terjadi krisis pada abad ke-20, lahirlah teori ekonomi makro. Lalu sejarah ekonomi Islam dimulai sejak masa Rasulullah yang melahirkan kebijakan fiskal, keuangan, pajak, pengeluaran negara, dan pendirian Baitul Mal. Lalu berlanjut pada masa Abu Bakar, di mana terjadinya pembangunan zakat. Pada masa itu terjadi perluasan wilayah yang menyebabkan semakin rumitnya sistem perekonomian. Dan pada masa Ali terjadi perindustrian seluruh Baitul Mal dan tercetaknya mata uang atas nama pemerintahan Islam. Lalu masa Khalifah Umar, di mana Sayyidina Umar menjalankan roda perekonomian yang baik. Kegiatan ekonomi makro Islam. Kelompok pemerintahan meliputi pemerintahan pajak, penyesuaian anggaran negara, dan pinjam meminjam. Kelompok negara lain yang mengatur tentang ekspor ataupun impor.
ilmu yang membahas masalah secara global tanpa meninjau apapun indikator ekonomi makro Islam. Indikator makroekonomi menunjukkan status ekonomi sebuah negara tergantung pada area tertentu. Suatu ekonomi yang diterbitkan secara berkala pada waktu tertentu. Lalu, apa saja pengaruh ekonomi makro pada pengembangan bisnis? Yang pertama, menjelaskan perubahan ekonomi berskala besar yang mempengaruhi masyarakat dan perusahaan serta kekurangan negara. Yang kedua, menganalisis metode atau cara terbaik yang mempengaruhi kebijakan sesama. Yang ketiga yaitu mempengaruhi pengambilan keputusan suatu perusahaan termasuk penggabungan suatu perusahaan